Nah, ini cara pemilihan entres durian yang insya Allah bisa dikatakan, ya saya tidak bilang paling bagus, cuman kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi dibanding kita asal milih entres atau entres yang masih muda. Yaitu contohnya ini entresnya berwarna kuning emas. Nih, berwarna kuning emas. Di ujungnya tidak ada tunas baru. Bisa diperhatikan ya. Tidak ada tunas baru yang tumbuh. Nah, kemudian daunnya tidak ada daun yang muda seperti ini. Tidak ada daun muda alias sudah tua. Dan usahakan setiap entres memiliki calon mata tunas di setiap ketiak daun, sehingga kemungkinan keberhasilan untuk nyambung itu lebih tinggi. Bisa diperhatikan ya. Ada tunas-tunas calon tunas kecil di setiap ketiak daun. Itu milih entres yang bagus. Jangan lupa kita bersihkan daunnya. Nah, ini hasilnya pemilihan entresnya. Kita kasih contoh 3 dulu ya. Seperti ini, nanti kita bisa sambungkan ke batang bawah yang sudah kita siapkan. Untuk video cara penyambungan durian, saya mempersiapkan alat-alat, ada tali rafia, ada pisau untuk grafting khusus untuk nyambung, biasanya pisau seperti ini, ada Tatra ini ya, selain merek Tatra juga bisa kita gunakan silet ya. Kemudian ini entres yang sudah saya siapkan, entresnya sudah disiapkan. Sekarang kita ambil batang bawah untuk sambungannya. Ini batang bawah yang kita siapkan untuk sambungan entres sebagai sambungan batang bawah ya. Batang bawah yang kita siapkan kondisinya harus sehat seperti ini, jadi tidak ada yang kering, batangnya masih seger, sehat, kelihatan hijau. Ayo kita mulai untuk menyambung. Kita pilih entres seperti ini. Jangan lupa daunnya dibuangi, sisakan 3 daun atau 2 daun. Nah, kita juga perlu paskan batang bawah dengan batang atas, kita ukurannya usahakan cari yang sama. Seperti ini kan terlalu besar. Ini dijadikan batang bawah untuk entres ini terlalu besar, jadi kita cari yang lebih kecil ukurannya. Kalau ini kemungkinan pas, kita pakai batang bawah yang ini. Jangan ragu-ragu, kita potong aja. Usahakan potong lurus, potongannya lurus, dan kita belah jadi 2. Perkiraan belahnya kita kira-kira ya penuh silet ini, dari bawah sampai atas ini. Kemudian kita siapkan entresnya. Nah, caranya kita siapkan entres. Cara motong entresnya itu usahakan sekali potong dan lurus.
seperti ini ya. Ini kurang sekali potong, tapi usahakan sampai pas tengah. Baik, setelah itu kita sambungkan. Jelas ya? Ini bentuknya. Kita masukkan. Nah, setelah entres kita masukkan, kita ikat aja menggunakan tali rafia. Kadang setiap pembibit beda sih. Ada yang menggunakan plastik es lilin dibelah dua kemudian untuk membungkus sambungannya. Ada yang menggunakan plastik khusus untuk sambungan memang. Kalau saya simpel aja seperti ini. Saya pakai tali rafia kemudian saya ikat pas di sambungannya. Ikat di pas sambungannya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Intinya sama, semua sambungan ini seperti itu. Kita menggunakan entres yang bagus, tidak ada daun muda. Gunakan entres yang sudah sekiranya muncul tunas di setiap ketiak daun. Itu akan efeknya sangat cepat untuk pertumbuhan. Oh ya, jangan lupa sebelum kita menggunakan batang bawah, usahakan batang bawah ini kita pupuk 1 bulan sebelumnya dengan dosis yang sangat sedikit. Gunakan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi agar getah dalam batang bawah ini meningkat sehingga nanti mudah untuk menyambung dengan entres atau batang atas yang kita sambungkan. Nah, tujuannya apa kita nyambung seperti ini? Yang pertama, kita memperbaiki varietas atau jenis durian yang lebih bagus. Kayak ini kan tanam dari biji, jadi dia belum jelas jenisnya apa, dari durian apa. Meskipun kita tanamnya dari biji durian montong, tidak bisa kita sebut durian montong karena ketika pembungaan kita tidak tahu dia sudah terjadi persilangan dengan durian lain atau tidak, kita tidak tahu. Jadi lebih jelasnya kita bilang durian dari biji. Kemudian entres atas ini yang harus jelas, kita ambil dari jenis durian apa, durian montong, musangking, bawor, dan lain-lain. Nah, untuk bisa dapat entres unggulan seperti ini, kita juga harus punya pohon induk atau istilahnya pohon yang benar-benar valid
bibit yang benar-benar valid yang kita dapatkan bahwa itu memang jenis durian montong atau musangking dan lain-lain. Nah, itu yang terpenting karena batang atas ini nanti yang kita akan tujuan kita untuk diambil hasilnya yang lebih bagus. Setelah kita sambung, kita perlu bungkus agar kelembapan sambungannya tetap terjaga. Kalau kita bungkus seperti ini, nah, agar cepat jadi sambungannya, karena kalau kita tidak bungkus itu akan bikin lama, bikin cepat kering sambungannya tadi. Kalau seperti ini tidak, kita bungkus, kita taruh aja di tempat teduh, jangan kita panaskan. Nah, kita bungkus seperti ini. Intinya pembungkusan ini agar menjaga kelembapan tanah. Jangan disiram lagi. Cukup kita lihat aja. Kalau misalkan sekiranya tanahnya masih cukup lembab, tidak perlu kita siram. Nah, sudah dibungkus seperti ini. Saya bikin kembung plastiknya agar daunnya tidak menyentuh plastik. Kalau terlalu banyak kemungkinan akan, kalau terlalu lama menyentuh plastik, saya khawatir daunnya akan terkena penyakit jamur. Jadi saya buat kembung seperti ini plastiknya. Kemudian diikat dan ditaruh di tempat teduh.